Iya, terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu. Langsung saja. Di kesempatan kali ini kita sama-sama tanya jawab soal pedagogik ya, materi model pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Karena soal pedagogik itu kan cukup banyak ya materinya ya. Bisa tentang model pembelajaran, kemudian RPP, evaluasi, teori pembelajaran dan lain sebagainya. Adapun di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin seleksi akademik PPG atau tes PPK atau tes PNS nanti ya, karena kita sebagai guru pasti akan menghadapi soal pedagogik. Oke, langsung saja ya. Nomor 1. Salah satu model pembelajaran yang menggabungkan aktivitas pembelajaran tatap muka dengan aktivitas belajar yang memanfaatkan teknologi antara pendidik dan peserta didik adalah model pembelajaran A. Flipped Classroom, B. Gamification, C. Peer Tutoring, D. Experiential Learning, E. Peer Teaching. Ya, silakan Bapak Ibu jawab. Iya, jawaban yang benar adalah A. Flipped Classroom. Apa itu Flipped Classroom? Oke, kita bahas. Ya, di sini saya merangkum sedikit tentang model pembelajaran dan definisinya atau urutan langkahnya Bapak Ibu ya. Ada sekitar 10 ya 11 lah ya. Sebenarnya banyak tapi saya ngambilnya sedikit aja dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita ke Flipped Classroom. Apa itu Flipped Classroom? Mohon maaf nih, cara bacanya salah Bapak Ibu ya. Di sini mana Flipped Classroom? Nah, ini. Model pembelajaran Flipped Classroom adalah membalik aktivitas pembelajaran, yakni aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas, sekarang dapat diselesaikan di rumah. Dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah, sekarang dapat diselesaikan di kelas. Jadi, arti flipped sendiri kan terbalik Bapak Ibu ya. Jadi, aktivitas belajar yang di kelas bisa dilakukan di rumah. Sedangkan aktivitas belajar yang di rumah bisa dilaksanakan di sekolah. Maksudnya seperti apa? Jadi, model flipped classroom ini dapat diartikan bahwa peserta didik mempelajari materi terlebih dahulu. Jadi beberapa hari sebelum pembelajaran tatap muka di kelas, guru memberi materi lewat WhatsApp group mungkin atau lewat Google Classroom seperti itu ya, melalui berbagai media. Nah, sehingga ketika pembelajaran di kelas berlangsung, pendidik tidak lagi memberikan materi dengan ceramah, namun peserta didik langsung melakukan aktivitas belajar sesuai petunjuk guru seperti itu. Adapun tahapannya adalah di sini sebelum pembelajaran guru memberikan materi ya lewat WhatsApp group atau sosmed atau LMS ya. Di situ bisa boleh membuat catatan ya siswa-siswinya. Kemudian ini biasanya secara daring Bapak Ibu ya. Seperti itu atau online seperti itu ya di rumah gitu kan. Kemudian tahapan kedua saat pembelajaran, nah mulai nih diskusi, presentasi atau berbagi hasil. Ya, seperti itu ya. Yang tahapan ketiga adalah setelah pembelajaran ya, ada tindak lanjut guru dan membagikan hasil tugas seperti itu. Ini namanya model pembelajaran flipped classroom seperti itu ya. Oke, lanjut kita nomor 2. Nah, pada model pembelajaran blended learning ada 2 aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya pembelajaran, yaitu A. Membaca materi dan menyimak video, B. Sinkronus dan asinkronus, C. Sinkronus dan tatap muka luring, atau D. Asinkronus dan diskusi melalui grup. Iya, sudah dijawab Bapak Ibu? Iya, yang benar jawabannya adalah B. Sinkronus dan asinkronus. Ya, seperti itu ya.
Apa yang dimaksud dengan sinkronus dan asinkronus? Kita bisa cek di sini lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita ke blended learning. Apa itu blended learning? Blended ini kan artinya campuran Bapak Ibu ya. Intinya online dan offline atau tatap muka dan tatap maya seperti itu ya. Itu bisa dicampur seperti itu. Jadi blended learning ini merupakan strategi pembelajaran dan metode penyampaian yang mengoptimalkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang dilakukan secara sinkronus atau asinkronus dengan bantuan teknologi. Nah, seperti itu. Jadi sinkronus ini tatap muka ya atau tatap maya, bisa melalui Google Meet, Zoom atau WA ya, seperti itu. Sedangkan asinkronus ini belajar mandiri dan kolaboratif, bisa lewat Google Classroom, Quizzes, WA Group, Google Form, dan lain-lain. Nah, melalui blended learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif untuk terjadinya interaksi antara sesama peserta didik dan peserta didik dengan pendidiknya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, seperti itu ya. Tahapannya itu secara umum seperti ini Bapak Ibu ya. Ada seeking information ya, pencarian informasi dari berbagai sumber secara online maupun offline. Kemudian ada acquisition of information ya, menemukan, memahami dan menginterpretasikan hasil penemuannya dalam fasilitas offline maupun online. Yang ketiga, synthesizing of knowledge, yaitu mengkonstruksi pengetahuan melalui proses hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan melalui offline dan online, seperti itu. Jadi ini campuran ya, bisa online bisa offline seperti itu, atau sinkronus dan asinkronus. Ini blended learning Bapak Ibu ya. Oke, jadi jawabannya itu B. Kalau kita membaca materi dan menyimak video, ini masih secara umum kayak gitu ya Bapak Ibu ya, karena ada blendednya ini. Kalau sinkronus dan tatap muka luring, nah ini tidak hanya luring sebenarnya, juga ada daring kayak gitu. Asinkronus dan diskusi melalui grup. Nah, ini juga asinkronus dan diskusi melalui grup ini masih sebatas maya seperti itu Bapak Ibu ya. Padahal blended ini sinkronus dan asinkronus. Oh ya, yang nomor 1 tadi saya lupa Bapak Ibu ya. Kalau gamification ini adalah salah satu dari model pembelajaran gaming seperti itu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ada namanya model pembelajaran berbasis game. Nah, metode pembelajaran game dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Kate Edward kayak gitu ya. Jadi metode ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. Nah, seperti itu ya. Dalam pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT, peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun pendidik dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kadang-kadang dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok. Pada era digital seperti sekarang ini, peserta didik merupakan generasi digital natif, di mana mereka dengan mudahnya menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam mengimplementasikan kurikulum yang menggunakan pendekatan ilmiah, pendidik perlu menggunakan model pembelajaran yang mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Salah satu model yang dapat digunakan oleh pendidik yaitu model pembelajaran berbasis game yang menggunakan pendekatan secara online. Jadi kalau pembelajaran berbasis game ini basicnya tuh harus online seperti itu Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin juga ada game yang menggunakan offline seperti itu, tapi biasanya ini menggunakan online karena di situs-situs game pendidikan itu biasanya menggunakan online. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ada memilih game sesuai topik ya, penjelasan konsep, kemudian aturan, lalu kita bermain game, lalu merangkum pengetahuan ya dari game yang telah dimainkan tadi, baru melakukan refleksi. Jadi peserta didik melakukan refleksi dari hasil rangkuman dan menghubungkannya dengan topik materi yang sedang dipelajari. Ini namanya model pembelajaran berbasis game seperti itu.
satu Bapak Ibu ya. Nomor 3 kita lihat. Iya. Salah satu prinsip dalam model pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning yang saat ini sedang populer adalah A. Pendidik dapat menentukan sendiri waktu untuk menyampaikan materi dan tugas. B. Pendidik dan peserta didik tidak perlu saling terhubung untuk mencapai tujuan belajar. C. Peserta didik hanya bisa belajar melalui LMS yang disediakan oleh sekolah. D. Peserta didik dapat menentukan sendiri kapan, di mana, dan bagaimana belajarnya. Ya, saya kasih waktu Bapak Ibu, silakan dijawab. Ya, sudah jawab jawabannya Bapak Ibu ya? Ya, jawaban yang benar adalah D. Peserta didik dapat menentukan sendiri kapan, di mana, dan bagaimana belajarnya. Mengapa? Kita ke A dulu ya. Pendidik dapat menentukan sendiri waktu untuk menyampaikan materi dan tugas. Oke, ini teacher oriented Bapak Ibu ya. Sedangkan learning ini kita tuh menitik beratkan bahwa pendidik itu bisa belajar sendiri dari bahan belajar yang mungkin Bapak Ibu guru buat, baik itu di blog, di YouTube, dan di platform lainnya. Jadi ketika berbasis elektronik seperti itu ya, otomatis ini online dan peserta didik bisa mengakses kapan saja dan di mana saja, selama itu masih bisa diakses seperti itu. Kalau B, pendidik dan peserta didik tidak perlu saling terhubung, ini sudah salah nih. Harus berhubungan nih Bapak Ibu ya. Karena ada timbal balik seperti itu ya, ada umpan balik juga. C, peserta didik hanya bisa belajar melalui LMS yang disediakan oleh sekolah. Nah, ini juga kurang tepat karena peserta didik boleh tidak hanya dari LMS di sekolah, peserta didik juga bisa belajar dari platform lainnya, baik di YouTube, Google Form, dan lain sebagainya. Ya, jawabannya itu adalah D. Nomor 4. Oke. Guru dapat memanfaatkan podcast pembelajaran yang sudah tersimpan pada website Radio Suara Edukasi. Hal ini termasuk dalam kategori A. Model pembelajaran teacher center, B. Model pembelajaran inovatif, C. Model pembelajaran game, D. Model pembelajaran peer tutoring. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya yang benar adalah model pembelajaran inovatif. Ya. Kenapa? Karena model pembelajaran inovatif ini terdiri dari berbagai macam model pembelajaran nanti Bapak Ibu ya, mulai dari flipped, kemudian blended learning, ya Bapak Ibu, kemudian game seperti itu. Ini salah satu dari kategori inovatif seperti itu. Ya. Jawabannya adalah B. Kalau peer tutoring ini sama seperti yang nomor 1 ini. Memang sengaja saya tidak menjelaskan tadi ya. Nah, peer tutoring dengan peer teaching itu sama Bapak Ibu ya. Yang mana kita tuh ngajar dengan teman sebaya, peer teaching. Kalau experiential learning, nah ini belajar berdasarkan dari pengalaman. Seperti itu kan, experiential seperti itu ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu ya. Kita ke nomor 5. Ya. Pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata, kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan, merupakan model pembelajaran A. Kooperatif, B. Kontekstual, C. Realistik, D. Langsung. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah iya, betul Bapak Ibu ya. Jawabannya itu B. Kontekstual ya. Kita lihat di sini. Nah, ke kontekstual.
Sudah, discovery. Oh, di bawah Bapak Ibu ya. Di bawah. Nah, ini. Tahapan kontekstual teaching and learning ini ada konstruktif, inquiry, kemudian visioning, learning community, kemudian modeling. Nah, sudah ada kata modeling aja ya. Yang mana intinya kita guru atau pendidik ini menampilkan sosok ya atau modeling yang bisa dia itu mampu menjelaskan sesuatu yang dia alami. Misalkan kayak kita contoh materi tentang transmigrasi. Nah, kita bawa nih, guru nih bawa orang yang transmigran nih ya. Nah, itu bisa itu, seperti itu ya. Refleksi kayak gitu ya. Kemudian terakhir penilaian yang sebenarnya, authentic assessment seperti itu. Ini pola-pola dari contextual teaching learning ini di modelingnya ini ya. Jadi seperti itu ya. Di ini ada modelingnya ya, daily life, kehidupan nyata seperti itu. Sedangkan kalau kooperatif kita lihat di sini, kalau kooperatif itu ya kooperatif. Nah, ini tidak ada modelingnya. Jadi tahapannya menyiapkan tujuan dan motivasi siswa, menyajikan informasi atau materi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar ya, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi, lalu memberikan penghargaan. Nah, mungkin kuncinya di memberi penghargaan yang kooperatif ini. Ada penghargaannya, ada rewardnya ya. Jadi kayak skornya kelompok A sekian, B sekian, C sekian. Nah, seperti itu salah satunya itu masuk dalam kooperatif. Ya. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Kita nomor 6. Oke. Pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran dinamakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Evaluasi pembelajaran, atau D. Program pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu dijawab. Iya, gimana Bapak Ibu? Gampang sekali Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya adalah betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah A, model pembelajaran. Karena kuncinya itu di sini, pedoman. Nah, kalau ada pedoman atau petunjuk strategi, ada pedoman. Ada pedoman ini berarti model pembelajaran. Kalau metode ini cara. Nah, gitu. Cara mengimplementasikannya. Itu metode pembelajaran seperti itu. Nah, evaluasi Bapak udah tahu ya. Ini sudah di tahapan akhir seperti itu ya. Program pembelajaran bukan ya. Oke. Lanjut kita nomor 7. Oke. Ya. Guru memberikan problem statement cenderung bersifat rekayasa. Merupakan contoh dari model pembelajaran A. Model pembelajaran inquiry, B. Model pembelajaran discovery, C. Model pembelajaran Sole, D. Model pembelajaran contextual teaching and learning. Ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Iya, jawabannya yang benar adalah B. Iya, model pembelajaran discovery. Mengapa Bapak Ibu? Oke, kita bahas satu-satu ya dari inquiry, discovery, solid, dan contextual teaching and learning. Kita ke sini lagi. Kita ke discovery. Nah, di sini. Tahapan discovery itu ada persiapan, ada stimulasi, ya. Kemudian identifikasi masalah, problem statement. Kemudian ada mengumpulkan data atau data collection, ya. Kemudian ada pengolahan data, ada processing. Kemudian ada verifikasi, pembuktian, dan ada 7 adalah menarik kesimpulan atau generalization. Nah, di tahap problem statement atau tahap ketiga identifikasi masalah, di sini guru mengidentifikasi sumber belajar dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan atau bahan pembelajaran, kemudian salah satu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesa atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Nah, di sini masalah ini cenderung sudah direkayasa dari guru Bapak Ibu. Jadi ini model dari discovery learning sebenarnya. Ya. Jadi jawabannya itu discovery. Sedangkan inquiry, ya, inquiry ini sebenarnya hampir sama seperti discovery, mirip-mirip seperti itu ya. Cuman yang membedakan ini langsung dia nomor 3 langsung merumuskan hipotesis. Karena apa? Kalau di discovery itu kan memberikan ini ya, identifikasi masalah ya. Kalau di inquiry itu langsung merumuskan hipotesis karena ini dari jawaban yang mengarah pada hipotesis siswa. Nah, seperti itu. Jadi pada tahapan ini siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikannya. Hipotesis belum tentu benar sehingga doronglah anak-anak untuk tidak takut dalam mengemukakan hipotesisnya. Guru juga dapat membantu siswa membuat hipotesisnya dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya mengarah pada hipotesis siswa. Tapi ini siswa nih yang condong yang membuat hipotesa seperti itu. Karena siswa dilatih untuk membuat hipotesa. Bukan langsung kita ngasih masalah seperti itu. Dan di tahapan kelima juga ada namanya menguji hipotesis. Nah, seperti itu. Ya, apakah berdasarkan data dan fakta tidak dari pengumpulan data di tahap keempat seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan dari inquiry seperti itu. Nah, yang menarik adalah ada yang dinamakan model pembelajaran discovery, inquiry learning atau DIL. Ini gabungan antara discovery dan inquiry. Nah, seperti itu. Apa bedanya? Jadi di sini kan udah jelaskan kan nih. Discovery itu kan direkayasa oleh guru nih yang masalahnya ya. Sedangkan pada inquiry masalahnya bukan hasil rekayasa. Sehingga peserta didik harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian. Nah, jadi yang membedakan adalah pada proses discovery inquiry ini mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya, merumuskan problematika sendiri, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, mempunyai sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, dan terbuka. Seperti itu. Nah, tujuan penerapan model discovery inquiry learning ini adalah mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan dan mengkondisikan peserta didik untuk memudayakan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS ya, berpikir ilmiah secara kreatif dan kritis dengan sintaks model pembelajaran discovery inquiry. Nah, seperti itu ya. Ini sintaknya juga secara garis besar tuh hampir sama seperti model pembelajaran discovery seperti itu ya. Cuman bedanya ini lebih menekankan high order thinking skill ya atau HOTS seperti itu ya. Oke, lanjut ya, inquiry sudah discovery. Oh ya, SOLE. Nah, SOLE ini apa itu SOLE? Bukan Sule ya, SOLE ada singkatannya. Nah, nih model pembelajaran SOLE atau self organized learning environments. Jadi adalah menitik beratkan proses pembelajaran mandiri. Jadi proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan di sekolah, model pembelajaran SOLE digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi konsepnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Tahapannya kita beri pertanyaan question. Jadi ada big question kayak gitu ya. Memberi pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi terhadap materi yang diajarkan. Misalkan dikasih waktu 5 menit. Contohnya kayak gini. Contoh big question yang dapat digunakan siswa. Apa yang kalian ketahui tentang pandemi dan bagaimana cara agar kita terhindar dari penyakit ini? Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika kalian sebagai karyawan di perusahaan dalam situasi pandemi banyak yang di PHK,
apakah yang harus kalian lakukan dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ada big question seperti ini. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya adalah plan dan investigasi. Jadi peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian peserta didik dalam kelompok berkolaborasi satu dengan yang lainnya dan menggunakan satu perangkat internet. Jadi ada satu perangkat internet ya, seperti itu ya. Nah, bisa juga memanfaatkan buku paket ya. Dan yang ketiga langsung mengulas Bapak Ibu ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap penilaian yang diberikan selama 10 sampai 20 menit. Jadi soal ini intinya adalah menitik beratkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar. Itu ya, SOLE. Karena S-nya ini self. Ya, kayak sendiri, mandiri seperti itu. Ya. Kalau model pembelajaran kontekstual teaching and learning tadi sudah kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 8. Nah, ini menitik beratkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya merupakan ciri khas apa nih Bapak Ibu ya? A. Model pembelajaran inquiry. B. Model pembelajaran discovery. C. Model pembelajaran SOLE. D. Model pembelajaran contextual teaching and learning. Jawabannya apa Bapak Ibu? Cepat aja. Ya, jawabannya iya, betul ya. Model pembelajaran SOLE. Ada S ini self gitu ya, sendiri gitu ya. Nah, ini sudah dibahas tadi. Ya, jawabannya C. Oke. Kita ke nomor 9. Nah, 9. Iya. Perhatikan tahapan ini. Nah, 1. Menyusun jadwal. 2. Penentuan pertanyaan mendasar atau pengenalan masalah. 3. Memantau siswa dan kemajuan proyek. 4. Penilaian hasil. 5. Evaluasi pengalaman. 6. Menyusun perencanaan proyek. Nah, tahapan model pembelajaran project based learning sesuai urutan adalah, nah, silakan dijawab Bapak Ibu ya. Silakan dipilih. Gimana Bapak Ibu, sudah dapat? Iya, betul. Jawaban yang benar adalah A, Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Di sini saya ada punya tips ya, karena kalau project based learning artinya project nih ada karyanya kayak gitu ya. Sebuah karya pasti ada jadwal seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ada jadwal. Jadi kalau jadwal itu pasti di tahapan nomor 3. Ini 1 nih nyusun jadwal. Di sini 1 nih. Kalau saya gitu ya caranya. 1 nih jadwal. Kemudian setelah nyusun jadwal, yang kedua itu ada pengenalan masalah ya. Pengenalan masalah dulu atau penentuan pertanyaan dasar. Yang terakhir itu ada evaluasi pengalaman. Jadi 3 kunci itu kalau untuk project based learning. Pokoknya nomor 3 tuh harus nyusun jadwal ya. 1 nih nyusun jadwal ya. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi ya. Kemudian yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar atau pengenalan masalah. Nah, 3 kunci itu untuk project based learning. Insya Allah aman lah kalau kayak gitu ya. Jadi yang lainnya ini bisa tidak terkecoh kita. Seperti itu. Nomor 10. Ya. Wah, sampai ini ya. Pertama, sampaikan pada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai. Kemudian, sajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, juga inisiatif. Pastikan setiap anggota paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Sebagai guru, Anda juga berperan sebagai pemberi motivasi agar setiap siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah. Hal ini termasuk dalam model pembelajaran A. Model pembelajaran inquiry. B. Model pembelajaran discovery. C. Model pembelajaran SOLE. D. Model pembelajaran contextual teaching and learning. E. Model pembelajaran problem based learning. Ya, silakan dijawab Bapak Ibu.
Ya, semakin cerdas seperti Bapak Ibu ya, semakin cepat. Jawabannya yang benar adalah betul Bapak Ibu. Model pembelajaran problem based learning. Nah, kita bahas ke sini Bapak Ibu ya. Di sini kata kuncinya ada tujuan pembelajaran, kemudian sajikan sebuah masalah. Nah, sajikan ya. Masalah meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, seperti itu ya. Istilah konsep yang ada adalah masalah. Pokoknya kasih masalah kayak gini, pemecahan masalah. Ini udah ada problem seperti itu ya. Ini problem seperti itu. Jawabannya kayak gini. Kita lihat model pembelajaran problem based learning. Nah, orientasi siswa pada masalah, organisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, seperti itu. Jadi diawali dengan masalah, diakhiri dengan masalah, pemecahan masalah, tapi ya ini problem based learning. Seperti itu. Kuncinya ini ada satu, pokoknya di awal-awal itu ada masalah, dan 5 itu adalah pemecahan masalah atau evaluasi gitu juga ya, sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini ya. Ada pemecahan masalahnya, kemudian ada sebuah masalah. Nah, itu problem based learning. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, soal terakhir deh. Saya suka ganjil. Nah, ini gampang banget nih Bapak Ibu. Yuk, silahkan. 11. Pengarahan informasi bahan ajar buat kelompok heterogen. Heterogen ini lawan katanya homogen ya. Artinya bermacam-macam gitu. Kemudian berikan bahan ajar LKS atau sejenisnya yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan banyak siswa dalam kelompok. Tiap anggota kelompok bertugas membahas bagian tertentu. Tiap kelompok bahan belajar sama. Buat kelompok ahli sesuai bagian bahan ajar yang sama sehingga terjadi kerjasama dan diskusi. Kembali ke kelompok asal, pelaksanaan tutorial pada kelompok asal oleh anggota kelompok ahli, penyimpulan dan evaluasi, refleksi merupakan model pembelajaran. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Apakah A. Mind mapping, B. Game, C. Jigsaw, D. Debat? Iya, betul. Jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, C. Jigsaw. Karena kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Ada kata kelompok ahli. Nah, jadi ahli dalam sebuah konten atau bahan belajar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu udah jigsaw aja kayak gitu. Mind mapping beda. Game udah jelas, debat udah jelas ya. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kita sama-sama belajar. Salah kilapnya mohon maaf. Silakan tulis di kolom komentar Bapak Ibu benar berapa nih. Kalau banyak benar, alhamdulillah, berarti selama ini Bapak Ibu belajar udah bagus. Jika masih banyak yang salah, Bapak Ibu harus tingkatkan lagi belajarnya karena ini masih model pembelajaran ya. Kalau video ini penontonnya banyak, insya Allah kita akan bahas lagi pedagogik dengan materi yang berbeda. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Semoga Bapak Ibu semua lulus. Amin. Terima kasih.